Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum lanjut untuk laga malam hari ini, saya sedikit mereview untuk laga kemarin malam ya. Bagi untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mengenai dari laga kemarin malam, ini dari 4 laga, bermasalah 1 laga di Almeri. Dan 1 Almeri tumbang, Poli ini masuk, Salko masuk, Ayat Sport masuk. Dan build berikutnya di Monza, Over ini masuk ya. Kemudian Reims juga masuk, Getafe tidak masuk, dan tidak masuk. Dari keseluruhan analisa, Ayat Sport tahan setengah, skor imbang 3-3 ini masuk. Almeri ini tidak masuk, Salko pur setengah atau di over 4-0 kemenangan Salko ini masuk. Kemudian untuk SC Pauli over 23/4, skor imbang 2-2 ini masuk. Kemudian Reims pur 3/4 handicap ini masuk, win juga masuk. Berikutnya ini 2 tim tidak masuk ya, Darmstadt, Getafe. Dan untuk laga Monza menghadapi Juventus, over 2 masuk, 2-1 kemenangan Juventus ya. Dari single masih cukup lumayan baik ya, hanya di penyusunan parlay kita masih kurang bagus. Dan langsung saja di laga malam hari ini saya akan mulai membahas pertandingan dari Bundesliga Jerman. Untuk laga ini kita membahas pertandingan Bayern Munich menghadapi Union Berlin. Dan apa main seperti ini, mengenai dari performa 5 laga terakhir, seperti yang kalian lihat memang lebih baik performa Bayern Munich. Dan saya setelah mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir dan settingan handicap di laga ini cenderung berada di Munchen pur 2 handicap ya. Munchen di pur 2 handicap. Berikutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan Borussia Mönchengladbach menghadapi Hoffenheim. Untuk laga ini tim yang diunggulkan Gladbach mengepur handicap paling tinggi mencapai 1,5 handicap saja. Dan apa main untuk Gladbach cukup lumayan banyak, poin Gladbach masih malam kita ada 7 pemain, sedangkan Hoffenheim di laga ini ada 5 pemain. 5 laga terakhir seperti ini Hoffenheim mengenai dari peringkat sementara, di mana Gladbach peringkat 11 sedangkan Hoffenheim peringkat 6. Dari pengamatan saya kita coba berada di overgoal untuk laga ini. Dari head sering berakhir di overgoal dan dari settingan juga cukup mendukung Gladbach di overgoal. Berikutnya kita pergi ke pertandingan dari La Liga Spanyol, di mana tuan rumah Girona yang akan menjamu tim tamu Valencia. Untuk laga ini tim yang diunggulkan untuk bisa memenangkan laga Girona mengepur handicap. Mengenai dari forma 5 laga terakhir, 3 pemain sudah dipastikan akan absen untuk tuan rumah Girona dan 4 pemain masih dipertanyakan, sedangkan Valencia ada 1 pemain masih mengalami cedera dan 2 pemain masih dipertanyakan. Mengenai dari peringkat sementara, Girona di musim ini memang sangat luar biasa. Mereka mampu bersaing di peringkat atas, tepatnya di peringkat 2 dengan meraih 35 poin yang sama dengan Real Madrid. Kemudian untuk Valencia berada di peringkat 10. Opsi terbaik di laga ini kita pegang di over 2,5 gol. Dari handicap Girona di pur setengah handicap. Nah itu dia, kita coba di sini saja. Oke. Berikutnya masih dari La Liga Spanyol, kita membahas pertandingan Bilbao yang akan menjamu tim tamu Rayo Vallecano. Dari handicap ini, dari settingannya ini sebenarnya ada 2 kemungkinan, Bilbao imbang atau Bilbao menangkan laga dengan selisih 2 gol, mungkin 2-0 ya. Jadi dari pengamatan saya untuk laga Bilbao ini under 3 gol, bisa di under 3 atau Vallecano ditahan 1/4. Ada 2 kemungkinan, imbang ataupun Bilbao memenangkan laga dengan skor 2-0 ya. Mungkin 2-0 ya untuk laga ini. Lebih cenderung di under saja, under 3 saja ya. Berikutnya kita pergi ke pertandingan dari Serie A Italia. Kita membahas pertandingan tuan rumah Lazio yang akan menjamu tim tamu Cagliari. Mengenai dari pasar handicap, tim yang diunggulkan Lazio mengepur handicap 5 laga terakhir untuk Lazio, 2 kemenangan, 2 kekalahan, 1 seri. 5 laga terakhir untuk Cagliari, 3 kemenangan, 1 kekalahan, 1 seri. Dan apa main? Total ada 3 pemain masih dipertanyakan untuk tuan rumah Lazio. Bisa bermain atau tidak, silahkan teman-teman tunggu mendekati jam kick off lebih jelas dari line up pemain Lazio dan menghadapi Cagliari ya. Sedangkan dari kubu tim tamu Cagliari, 4 pemain sudah dipastikan akan absen dan 1 pemain masih dipertanyakan. Peringkat sementara Lazio peringkat 11, Cagliari peringkat 17. Ada 2 kemungkinan di laga ini. Lazio pur setengah handicap masih bisa. Analisa skor di laga ini di over 2,5 gol ya. Nah itu dia, rekomen di Lazio pur handicap saja. Selanjutnya kita membahas pertandingan AC Milan yang akan menjamu tim tamu Frosinone. Untuk laga ini Milan mengepur handicap paling rendah 3/4 dan mencapai
1,5 handicap. Mengenai dari performa 5 laga terakhir untuk AC Milan seperti ini: 2 kemenangan, 1 seri, 2 kekalahan. Frosinone 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Line up pemain untuk AC Milan cukup banyak. Pemain mereka yang akan absen di laga malam hari ini ada 4 pemain, dan 4 pemain berikutnya masih dipertanyakan. Mengenai dari peringkat sementara untuk tuan rumah AC Milan masih berjuang di peringkat 3 dengan meraih 26 poin dari 13 laga. Frosinone berperingkat 9 dengan meraih 18 poin dari 13 laga ya. Milan kalian bisa peringkat perempat, ada ambil win. Untuk analisa skor di laga ini di over 2,5 saja, rekomen di peringkat perempat saja dengan memegang AC Milan. Selanjutnya kita pergi ke pertandingan dari Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Newcastle United yang akan menjamu tim tamu Manchester United. Dimana di laga sebelumnya dari lanjutan UEFA Liga Champions, Manchester ini bermain imbang ya menghadapi Galatasaray. 5 laga terakhir untuk Newcastle, 2 kemenangan, 2 kekalahan, 1 seri. Mengenai dari performa 5 laga terakhir untuk tim tamu Manchester, 3 kemenangan, 1 kekalahan, 1 seri. Dari itu untuk laga ini lebih sering di under goal ya, tapi untuk laga ini saya menduga masih cukup baik, masih berada di over goal ya. Over 2,5 gol saja untuk laga Manchester ini. Over 2,5 gol. Newcastle menghadapi Manchester. Berikutnya saya membahas pertandingan Burnley yang akan menjamu tim tamu Sheffield. Terlihat dari pasaran handicap, memang Burnley menjadi tim yang diunggulkan, sedangkan dari performa 5 laga terakhir untuk Burnley memang sangat mengecewakan. Dari 5 laga selalu menelan kekalahan, sedangkan Sheffield nampak lebih baik. Dari 5 laga mereka 1 seri, 1 kemenangan, dan 3 kekalahan. Dan satu pemain masih mengalami cedera untuk tuan rumah Burnley, dan 2 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan untuk Sheffield ini total ada 6 pemain sudah dipastikan akan absen untuk laga malam hari ini. Begini peringkat sementara nampaknya permain papan bawah. Burnley ini berada di peringkat 20, juru kunci dengan 4 poin. Sedangkan Sheffield peringkat 18. Jika salah satu pemenang ini Sheffield ataupun Burnley, mereka mampu keluar nampaknya dari zona merah ya. Jadi untuk laga ini Burnley di per setengah handicap atau di over 2. Saya coba di Burnley saja. Oke. Selanjutnya tepatnya di laga yang terakhir saya membahas pertandingan tuan rumah Arsenal yang akan menjamu tim tamu Wolverhampton. 5 laga terakhir untuk Arsenal, 4 kemenangan, 1 kekalahan. 5 laga terakhir untuk Wolves, 2 kemenangan, 1 seri, 2 kekalahan. Line up pemain, 4 pemain masih mengalami cedera untuk Arsenal. Wolves ada 2 pemain. Oke, jadi untuk laga ini kesimpulan dari pengamatan saya, kita coba berada di Arsenal di per 1,5 juga bisa ya. Mungkin selisih 1 gol ya untuk laga ini, karena per 1/4 itu sempat jatuh ya. Dan saya akan perjelas lagi dari beberapa laga yang sudah saya bahas untuk laga malam hari ini. Munchen per 2 handicap, Gladbach over 3, kemudian Girona over 2,5 atau handicap Girona. Bilbao under goal itu rekomen saya ketimbang oleh kenataan 1/4. Kemudian dari Serie A Italia, Lazio per setengah underscore di over goal. Milan per 3/4 underscore di over goal. Newcastle di over goal. Kemudian Burnley per setengah, Arsenal per 1,5 rekomen di win ya. Untuk laga malam hari ini dari 9 prediksi ya, saya bagi menjadi 3 tim. Newcastle over, Milan per 3/4, Lazio per setengah, kemudian Bilbao di under, Burnley per setengah, Arsenal di per 1,5 ya, kemudian Munchen di per 2, Gladbach over, kemudian Girona over 2,5. Kemudian untuk laga tambahan berikutnya itu seperti ini ya, Gladbach di over, Munchen per 2, Lazio per setengah, Arsenal rekomen di win saja ketimbang per 1,5 ya. Oke. Kemudian Newcastle di over 2,5. Oke, ini ada 5 tim, atau kalian bisa ikuti seperti settingan tadi, 3 tim. Oke, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.